dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, saudara-saudara, sejak kira-kira umur 18 saya memperhatikan ayat ini dan sangat membuat gugah hati saya mengenai sebenarnya orang yang tidak ada Kristus hidupnya seperti apa sih. Boleh dikatakan ini merupakan satu ayat yang paling pendek yang melukiskan hidup tanpa Kristus itu adalah bagaimana. Saudara-saudara, adalah hidup tersendiri yang tidak ada hubungan dengan Allah, karena tidak berada di dalam ketentuan-ketentuan janji Allah yang diberikan kepada Israel. Saudara-saudara, Israel itu merupakan satu nama baru yang Tuhan berikan kepada Yakub di dalam perjanjian lama untuk merubah nama aslinya. Engkau mulai hari ini tidak lagi disebut sebagai Yakub, tapi mulai hari ini engkau rubah namamu menjadi Israel. Saudara-saudara, apa artinya Israel? El berarti Elohim, Allah, yang disebut El. Orang Islam mengatakan Allah. Itu El aslinya adalah Tuhan Allah. El, Elohim. Itu Eloheinu, Elohim. Itu Allah, tetapi berbentuk bahasa Ibrani, bukan singular tetapi plural. Sudah perhatikan. Mengapa menyebut Allah? Allahku. Itu adalah Allah-Allahku. Di dalam aslinya itu Elohim, Eloheinu. Itu berarti bukan singular tapi plural. Ini ada majestic. Semacam penggunaan istilah yang mengatakan Allah itu begitu agung, sehingga memakai singular tidak cukup. Harus memakai plural untuk mengutarakan ketidaksanggupan kita menghormati Allah yang begitu besar, begitu agung, begitu mulia dan begitu hormat. Saudara-saudara, namun di dalam hal itu juga memberikan pengertian kepada kita, Allah kita yang esa di dalamnya bukan singular tapi plural. Nah, engkau mengatakan plural berarti berapa banyak? Di bahasa Ibrani ada 3 bentuk daripada satu kalimat. Pertama singular, kedua dual, ketiga plural. Kenapa tidak pakai dual? Kenapa tidak pakai singular? Kenapa pakai plural? Karena Allah itu lebih daripada 2 oknum. Kalau lebih dari 2 oknum, 2 pribadi, mungkin gak 5, mungkin gak 8. Tidak. Itu hanya 3. Jadi ini di dalam progressive revelation, di dalam pengwahyuan yang bersifat progresif itu, setahap demi setahap dinyatakan makin jelas kepada manusia di dalam perkembangan kesinambungan perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru. Puji Tuhan, saya tidak akan menjelaskan terlalu rumit di dalam hal itu. Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Dan El itu ada nama Allah. Namamu harus dirubah menjadi nama Israel. Israel berarti anak putra mahkota dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa artinya? Engkau akan dijadikan anak Allah. Nah, ini menjadi janji yang penting sekali dalam seluruh kitab suci. Karena kalau tidak diberikan hidup yang kekal, manusia tidak bisa bergabung dengan Allah di kekekalan. Kalau diberikan hidup yang kekal, kita baru mempunyai sifat yang seperti Tuhan, bisa berada di dalam surga dengan Dia untuk selama-lamanya. Itu adalah satu kedudukan yang tinggi, kedudukan sebagai anak Allah. Saudara-saudara, tidak lagi engkau disebut Yakub. Engkau rubah nama, dan aku berikan nama baru kepadamu. Engkau disebut Israel. Saudara-saudara, anak-anak Allah. Ini satu janji dari Tuhan. Engkau sebelum menerima Yesus Kristus, engkau sebelum mengenal Dia, engkau bukan orang Israel. Engkau bukan anak Allah. Engkau adalah anak-anak daripada roh yang mengerjakan kegelapan dan mengerjakan kuasa-kuasa jahat yang bekerja di dalam hati manusia. Efesus pasal 2 yang sudah kita baca dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Dulu kau murtad, dulu kau durhaka, dulu kau anak kemarahan. Engkau adalah anak yang dimurkai oleh Tuhan Allah dan mengikuti segala kemauanmu yang dikuasai oleh roh-roh yang berada di angkasa, melampiaskan nafsu semau sendiri. Ini keadaan dulu engkau. Paulus di sini berkata bahwa engkau dulu waktu itu tanpa Kristus yang dimurkai oleh Tuhan Allah.
dan mengikuti segala kemauanmu yang dikuasai oleh roh-roh yang berada di angkasa, melampiaskan nafsu semau sendiri. Ini keadaan dulu engkau. Paulus di sini berkata bahwa engkau dulu waktu itu tanpa Kristus dan tidak termasuk kewargaan Israel. Tanpa Kristus engkau bukan milik Tuhan, bukan anak Allah. Hanya di dalam Kristus engkau diberi hak menjadi anak-anak Tuhan Allah. Saudara-saudara, lalu di sini Paulus mengatakan satu kalimat, engkau tidak termasuk warga negara Israel dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Atau engkau mengatakan tidak ada Allah. Saudara-saudara, orang di dunia yang mengatakan ada Allah dan orang di dunia mengatakan tidak ada Allah, dua-dua macam sedang menyebut nama Allah. Betul nggak? Ya toh? Tidak ada Allah sama ada Allah, dua-dua sedang menyebut Allah. Betul nggak? Mereka sedang membicarakan sesuatu menurut interpretasi mereka. Ada semacam yang mengatakan ada, yang semacam mengatakan tidak ada. Jadi kedua macam orang ini sama-sama sedang menyebut Allah yang mereka kira ada atau tidak ada. Jadi keberadaan Allah sama sekali tidak dipengaruhi oleh interpretasi manusia. Saudara-saudara, no matter how you explain, how you think, God's existence is beyond your debate. Saudara-saudara, di dalam pikiran apologetika saya, keberadaan Allah bukan akibat perdebatan manusia, tapi penyebab perdebatan manusia. Ikut saya ya. Keberadaan Allah bukan akibat perdebatan manusia, tetapi penyebab perdebatan manusia. 1, 2, 3. Keberadaan Allah bukan akibat perdebatan manusia, tetapi justru penyebab perdebatan manusia. Waktu engkau bilang, ayo mari kita debat, ada Allah atau tidak, itu sudah membuktikan keberadaan Allah yang menyebabkan engkau sekarang diskusi Allah ada atau tidak. Pada waktu engkau masih muda, engkau digoncangkan oleh materialisme kebudayaan dangkal sekali. Karena saya tidak lihat Allah, maka Allah tidak ada. Itu orang goblok betul, saudara-saudara. Itu burung unta masukkan kepala ke dalam pasir. Dia mengatakan, saya tidak melihat musuh, maka musuh tidak ada. Musuh di pinggirnya, pantat dia begini besar. Mana bisa melarikan diri dari rebut? Hanya karena dia tidak lihat, maka dia mengatakan tidak ada. Itu ada semacam konklusi yang non-scientific at all, saudara-saudara. Sama sekali tidak ilmiah. Di sini katakan tidak ada Allah, tidak ada pengharapan. Oh, pada waktu saya umur 18, saya memikirkan ayat ini luar biasa merangsang pikiran saya. Ateis itu apa? Ateis adalah teis yang terbalik. Itu namanya ateis. Ateis adalah teis yang tipe A. Semua bilang 1, 2, 3. Ateis adalah teis yang tipe A, seperti hepatitis tipe A, tipe B. Nah, siapa ateis? Jadi teis yang tipe A namanya teis. Teis yang tipe poli namanya politeis. Teis yang tipe mono namanya monoteis. Tapi semua teis, semua di dalam hatinya tahu Allah itu ada. Tapi karena dia tidak ngerti, dia tidak ada ditambah dengan tidak, lalu dia sedih. Nah, enak loh tidak ada Allah. Kalau tidak ada Allah enak. Kenapa? Karena tidak mau ada Allah. Seorang guru yang mengajar murid, setiap kali kalau ujian, dia baca surat kabar besar. Biar muridnya itu menyontek kah, atau membaca buku pelajaran kah, atau ngomong-ngomong kah, dia tak peduli. Pokoknya dia lihat surat kabar. Dia tidak telaten untuk menjaga murid dalam ujian. Kalau saya selamanya dulu itu mengajar sekolah, kalau murid-murid lagi ujian, saya sudah selesai pelajaran, yang ditulis sudah pertanyaan, saya tambah satu kalimat, yang tidak jujur masuk neraka. Begitu. Itu cara saya. Yang mereka baca itu guyu-guyu, pikir sendiri dong. Apalagi kalau orang Kristen, mau masuk neraka tidak. Yang tidak jujur masuk neraka, kurung sudah. Ayo sekarang belajar sendiri. Guru itu tidak. Orang ujian, baca sudah kabar. Dan karena matanya itu tidak baik, bacanya gini.
Dari begitu dekat, surah kabar begitu besar, murid itu semua menyontek, guru goblok. Orang goblok selalu rasa orang lain lebih goblok, supaya dapat hiburan sendiri. Saudara-saudara,